Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 831. Setelah kata-kata Zhou Yuan terdengar, seluruh area rekrutmen menjadi sunyi saat hiburan perlahan mulai menyebar. Nilai kejutan dari kata-kata Zhou Yuan terlalu besar. Bahkan banyak anggota paviliun angin hanya bisa saling mengamuk dengan bingung, sementara Kongkamu seperti Xiao Hong benar-benar bingung. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa Zhou Yuan mengatakan kata-kata yang mempermalukan diri sendiri. Perlu diketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, paviliun angin hanya dapat menerima dari sisa setelah 3 paviliun lainnya selesai memilih bibit terbaik. Inilah pula yang menyebabkan paviliun angin sering disebut sebagai tempat pembuangan sampah. Namun, Zhou Yuan telah menyatakan kriteria rekrutmen mereka sebagai 150 teratas. Apakah ini bertujuan untuk tidak mendapatkan panen dalam upacara pendatang baru tahun ini? Mengapa pendatang baru dengan peringkat lebih tinggi percaya pada manfaat besar yang dijanjikan oleh paviliun api dan memilih paviliun angin sebagai gantinya? Lu Xiao perlahan kembali sadar dan berkata sambil tertawa lembut, apakah Master Paviliun Zhou Yuan berniat menyerah tahun ini? Suaranya memecah kesunyian, menyebabkan semua orang di area tersebut pulih dari keterkejutan mereka. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Namun, Zhou Yuan mengabaikan ejekan Lu Xiao, melanjutkan dengan suara tenang seolah-olah tidak ada gangguan. Ada hal lain yang ingin saya tambahkan pada pernyataan saya sebelumnya. Di masa depan, akan ada penilaian tahunan yang ketat di paviliun angin. Anggota yang tidak berkinerja baik akan dicabut statusnya. Bahkan ekspresi para anggota paviliun angin mau tidak mau berubah ketika mata mereka terheran-heran dan bingung. Konsekuensi dari hasil yang buruk sungguh mengerikan. Setelah melihat perubahan ekspresi beberapa anggota paviliun angin, Liu Zixuan mau tidak mau berkata dengan suara rendah, Tuan Paviliun, bukankah ini terlalu ketat? Dia bisa merasakan kemarahan muncul di beberapa anggota paviliun angin. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau menerima ujian seketat itu begitu saja. Jika informasi ini menyebar ke Pulau Angin, pasti akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Lu Xiao dan Han Yuan saling berkamugan, melihat kebingungan di mata satu sama lain. Dalam pekamugan mereka, tindakan Zhou Yuan pada dasarnya menghancurkan paviliun angin. Mungkinkah dia benar-benar sudah gila? Alis Mu Liu juga menyatu. Di sampingnya, Mu Qingyan bergumam, bukankah dia ingin merevitalisasi paviliun angin? Tapi pemikirannya terlalu sederhana. Apakah dia percaya bahwa mengancam mereka dengan tongkat akan mampu menjinakkan mereka? Jika masalah ini meningkat, bahkan Master Paviliun seperti dia mungkin tidak dapat memadamkannya. Di tengah keributan di sekitarnya, ekspresi Zhou Yuan bahkan tidak berubah saat dia melanjutkan, sekarang setelah saya selesai dengan kriterianya, saya akan menguraikan manfaat paviliun angin kita di masa depan. Anggota paviliun angin akan menerima 70 koin asal setiap bulan. Kata-kata sederhana ini mirip dengan tsunami, menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Anggota paviliun angin yang awalnya berbeda pendapat menatap Zhou Yuan dengan kaget. Tunjangan koin asal kita sebelumnya hanya 20, bukankah ini kenaikan lebih dari 3 kali lipat? Apa yang sedang terjadi? Bahkan ekspresi Liu Zixuan, Xiao Hong dan yang lainnya membeku. Kecuali Ye Bingling dan Yi Qiushui, semua orang tidak dapat berbicara karena suara mendengung memenuhi kepala mereka. Semua pendatang baru, bahkan 30 lebih peringkat dueling ilahi, sangat terkejut dan dipenuhi rasa tidak percaya. 70 koin. Bukankah ini lebih dari 20 paviliun api? Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Xiao juga tertegun selama beberapa detik. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi gelap saat dia dengan dingin berkata, Tuan Paviliun Zhou Yuan, apakah Anda sengaja mencoba membuat keributan? Atas dasar apa paviliun angin Anda mampu memberikan manfaat seperti itu? Apakah menurut Anda semua orang di sini idiot? Jika kepercayaan diri Anda berasal dari rune angin induk, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda hanya bercanda. Han Yuan juga tertawa mengejek, mendapat kesan bahwa Zhou Yuan hanya mencoba menciptakan sensasi. Alis Mu Liu terkatup rapat dan ekspresi matanya berfluktuasi tanpa batas. Para pendatang baru menatap Zhou Yuan dengan bingung. Namun, dari penampilan mereka jelas tidak percaya perkataannya itu benar. Bagaimanapun juga, Lu Xiao memang masuk akal, paviliun angin tidak mungkin mampu memberikan manfaat seperti itu. Di bawah tatapan skeptis orang banyak, Zhou Yuan perlahan berkata,
Rune angin induk memang tidak cukup untuk mendukung pengeluaran sebesar itu sebabnya saya masih memiliki hal lain untuk diumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, paviliun angin kami akan mulai menjual 3 jenis Genesis Rune lainnya. Dengan lambaian lengan bajunya, 3 keping batu giok yang masing-masing bertuliskan Genesis Rune terbang keluar dan melayang di depannya. Ketiganya adalah rune api induk, rune hutan induk, dan rune gunung induk. Mereka berasal dari asal yang sama dengan rune angin induk, dan saya menyebutnya 4 rune induk. Efeknya mirip dengan rune angin induk, dan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan tanda Genesis sebesar 40%. Itu dibuat khusus untuk 3 distrik lainnya di menara asal 4 roh. Suara Zhou Yuan tenang, tapi rasanya seperti guntur saat menggelegar di seluruh tempat. Kali ini, ekspresi Lu Xiao dan Han Yuan akhirnya berubah dan kengerian muncul di mata mereka. Lu Xiao yang berwajah pucat berteriak, "Tidak mungkin. Zhou Yuan, tahukah kamu konsekuensi berbohong kepada pendatang baru?" Lu Xiao yang biasanya percaya diri dan tidak pernah bingung telah kehilangan ketenangannya karena dia memahami dengan jelas apa yang diungkapkan oleh kata-kata Zhou Yuan. Jika rune angin induk bisa dikatakan sedikit menyakitkan bagi paviliun angin, maka 3 Genesis rune baru akan mencabutnya sepenuhnya dari akarnya. Fondasi kuat dari paviliun api didasarkan pada penjualan rune penangkap tanda. Namun dengan terungkapnya 4 rune induk, yang pada dasarnya 2 kali lebih efektif dari rune penangkap tanda, minat terhadap rune penangkap tanda pasti akan turun menjadi 0. Zhou Yuan hanya tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Beberapa keping batu giok terbang menuju 3 paviliun dan ditangkap oleh anggotanya. Ini gratis dan semua orang bebas menguji efeknya. Anda kemudian akan tahu apakah saya berbohong atau tidak. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat hati Lu Xiao dan Han Yuan tenggelam. Apakah Zhou Yuan benar-benar tidak menggertak? Anggota paviliun api dan paviliun gunung bingung setelah menerima potongan batu giok. Sebaliknya, anggota paviliun hutan dengan senang hati mengambil potongan batu giok itu, bahkan Mu Liu dan Mu Qingyan mengambilnya sendiri saat mereka saling bertukar pekamuk dengan gembira. Mereka sudah memahami betapa besarnya gelombang yang akan ditimbulkan di 4 paviliun. Jadi ini adalah kartu truf rahasia Zhou Yuan. Itu sangat kejam. Seluruh tempat menjadi agak kacau. Namun, dari sikap Zhou Yuan dan ekspresi Lu Xiao serta Han Yuan, banyak pendatang baru yang mampu sampai pada kesimpulan mereka sendiri. Lagi pula, berbohong dalam situasi seperti itu dapat dengan mudah dilaporkan kepada atasan, dan Zhou Yuan pasti akan menderita akibat yang mengerikan. Oleh karena itu, semua yang dikatakan Zhou Yuan seharusnya benar. Dengan keempat rune induk ini, paviliun angin akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Sebaliknya, setelah rune penangkap tanda dari paviliun api ditekan, apakah mereka masih mampu memberikan manfaat seperti itu? Baru sekarang mereka mengerti mengapa Zhou Yuan mengumumkan penilaian ketat sebelumnya. Anggota paviliun angin yang sebelumnya tidak puas dengan tindakan Zhou Yuan kini bersemangat saat mata mereka menyala karena kegembiraan dan antusias. Apa yang dimaksud dengan penilaian di bawah godaan 70 koin asal per bulan? Mereka bersedia melakukannya meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Terlebih lagi, mereka sepakat bahwa orang biasa tidak pantas menikmati perlakuan seperti itu. Zhou Yuan mengabaikan ekspresi pucat Lu Xiao sambil melanjutkan, 70% dari penjualan dari 4 rune induk akan disalurkan ke paviliun angin untuk membayar keuntungan para anggotanya. Saya akan menyimpan 20% untuk diri saya sendiri, sedangkan 10% sisanya akan diberikan kepada wakil Master Pavilion, Kong kamu, dan wakil Kong kamu atas kontribusi mereka. Jika ada yang merasa cukup mampu untuk menjadi Kong kamu di paviliun angin saya, atau bahkan wakil Master Pavilion, kami dengan senang hati menyambut Anda. Kata-kata ini jelas ditujukan pada 30 atau lebih peringkat daftar dueling ilahi, dan efektivitasnya akhirnya melampaui ekspektasinya. Zhou Yuan segera melihat ambisi terpancar di mata mereka. Bahkan Sang Xiaoling dan 3 lainnya jelas tergoda. Zhou Yuan dengan santai bertepuk tangan dan berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai seleksi. Setiap pendatang baru yang tertarik dan memenuhi kriteria kami dapat mendaftar." Tempat itu terdiam sejenak. Namun, itu hanya berlangsung sesaat, dan sepersekian detik kemudian, semua orang melihat gadis bernama Sang Xiaoling dengan tegas bergerak menuju stan paviliun angin. "Saya berharap untuk bergabung dengan paviliun angin." Suaranya yang agak serak terdengar tanpa ragu-ragu. Tindakan Sang Xiaoling tidak diragukan lagi mirip dengan menyalakan sumbu. Keheningan langsung terkoyak ketika beberapa ratus sosok dengan panik melonjak ke depan, membanjiri panggung batu paviliun angin.
Saya juga ingin bergabung. Saya ingin memasuki paviliun angin. Tuan Paviliun Zhou Yuan, terimalah saya. Petik 2. Suasananya benar-benar meledak. Area rekrutmen pendatang baru dipenuhi aktivitas saat lautan hitam mengerumuni panggung paviliun angin. Anggota dari 3 paviliun lainnya menyaksikan pemkamugan ini dengan ekspresi tercengang. Mereka sedikit tidak percaya bahwa paviliun angin yang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah akan menjadi sangat populer. Sebelumnya, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh paviliun api. Namun, ketika mereka mengingat manfaat yang dijanjikan Zhou Yuan, bahkan hati mereka mulai sedikit tergerak. Daya tariknya terlalu besar. Anggota biasa tidak hanya akan mendapatkan 70 koin asal, bahkan eselon atas seperti wakil Kongkamu, dan wakil Master Paviliun akan menerima bagian dari penjualan 4 rune induk. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Di bawah godaan seperti itu, bagaimana mungkin anggota dari 3 paviliun lainnya tidak tergerak? Senyuman mempesona terlihat di sudut bibir Zhou Yuan saat dia melihat kerumunan orang bergerak ke arahnya. Dia mundur beberapa langkah saat Yi Qiushui dan Ye Bingling dengan cepat bergerak maju untuk menyambut dan menilai para pendatang baru. Di dekatnya, ekspresi Lu Xiao dan Han Yuan berubah menjadi sangat kacau. Faktanya, wajah lelaki yang biasanya tampan itu mulai sedikit berubah. Faktanya adalah meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Chen Beifeng beberapa hari sebelumnya, Lu Xiao tidak pernah memperlakukannya sebagai ancaman yang besar. Meskipun Lu Xiao biasanya tersenyum saat menghadapi Zhou Yuan, ada jejak ketidakpedulian dan rasa jijik yang tersembunyi di balik topeng ini. Justru dengan pola pikir inilah Lu Xiao tidak takut membuat marah Zhou Yuan dan berani menggunakan metode apapun yang dia inginkan. Dia berada di peringkat 9 dalam daftar dueling ilahi di surga Hunyuan, dan selain menjadi ahli tahap dueling ilahi nomor 1 di kalangan generasi muda wilayah Tianyuan, dia juga sangat terkenal bahkan di seluruh surga Hunyuan. Zhou Yuan, sebaliknya, hanyalah Master Paviliun Angin yang baru dipromosikan. Bahkan jika Zhou Yuan mengetahui taktiknya, apa yang berani dia lakukan? Apa yang mungkin bisa dia lakukan pada Lu Xiao yang perkasa? Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan balik dari seseorang yang dia anggap remeh akan begitu kejam. Kemunculan keempat rune induk pada dasarnya akan membuat skakmat paviliun api. Lu Xiao menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya saat dia melihat para pendatang baru berkerumun menuju sisi paviliun angin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan berlanjut atau paviliun api akan membuat lelucon dan sekte roh surgawi akan menegurnya. Dia dengan jelas memahami betapa pentingnya 4 paviliun bagi sekte roh surgawi. Meskipun mereka hanyalah kebanggaan surga panggung dueling ilahi, mereka mewakili masa depan wilayah Tianyuan. Sudah dianggap sukses besar jika paviliun dapat menghasilkan beberapa tetua di masa depan. Bagus sekali, saya tidak pernah membayangkan bahwa paviliun utama Zhou Yuan akan memiliki karisma untuk menyembunyikan keempat rune induk sampai sekarang. Suara sedingin es Lu Xiao terdengar di tengah suasana yang heboh. Banyak pendatang baru yang sedikit disadari setelah mendengar suaranya saat memecahnya mulai berkedip-kedip dalam pikiran. Mereka tahu bahwa paviliun api dan Lu Xiao saat ini adalah yang terkuat di antara 4 paviliun. Zhou Yuan dengan tenang berkata, sejujurnya saya tidak berencana untuk mengungkapkannya, tetapi metode sombong Master Paviliun Lu Xiao memaksa tangan saya. Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Awalnya, dia tidak ingin mengambil tindakan terlalu jauh sehingga akan menghancurkan peluang rekonsiliasi di antara mereka. Dia paling banyak akan mengungkapkan rune angin induk dan rune hutan induk dan menyerahkan setengah dari pasar kepada Lu Xiao. Sayangnya, Lu Xiao mengabaikannya sama sekali dan telah berulang kali menguji batas Zhou Yuan melalui trik demi trik kecil. Faktanya, Lu Xiao bahkan terlibat dalam taktik rendahan dalam menyebarkan rumor. Karena pihak lain tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan, tidak ada lagi alasan bagi Zhou Yuan untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik. Kalau tidak, mereka hanya akan mencapai puncaknya berkali-kali. Lagi pula, emosinya juga tidak terlalu bagus. Lu Xiao tertawa riang sambil berkata, kali ini aku melakukan kesalahan. Tapi saya berharap Master Paviliun Zhou Yuan masih memiliki gerakan luar biasa untuk digunakan dalam pertempuran Master Paviliun utama 4 bulan kemudian. Jika tidak, hati banyak pendatang baru datang mendengar kata-kata ini, jelas memahami makna yang lebih dalam dari kata-kata Lu Xiao. Setelah Lu Xiao mengambil posisi kepala paviliun dalam 4 bulan, keempat paviliun akan berada di bawah kendalinya. Bahkan Master Paviliun Angin pun akan menjadi bawahan Lu Xiao. Ketika itu terjadi,
Zhou Yuan tidak lagi memiliki inisiatif, tidak peduli apa yang dilakukan Lu Xiao, karena kepala paviliun selalu yang mengambil keputusan. Lu Xiao mengancam Zhou Yuan sekaligus memberitahu para pendatang baru agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Seember air dingin telah dituangkan ke atas suasana yang awalnya heboh. Keraguan muncul di mata banyak orang. Bahkan mata Ling Feng, Feng Xi, dan Yuan Tiegang berkilat berpikir. Feng Xi dengan lembut berkata, "Teman-teman, pilihan Sang Xiaoling sepertinya sedikit gegabah. Kita tidak boleh membuat keputusan impulsif tetapi juga mempertimbangkan masa depan." Ling Feng meliriknya dan berkata, "Kamu mengatakan ini karena paviliun api pernah berbicara denganmu sebelumnya." Feng Xi mengungkapkan senyuman tak berdaya. "Tetapi bisakah ada di antara kalian yang menyangkal bahwa Master Paviliun Lu Xiao adalah kandidat terkuat?" Feng Ling dan Yuan Tiegang terdiam. Mereka bukan berasal dari faksi kuat manapun dan telah mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk mendapatkan kesempatan memasuki 4 paviliun. Jika Lu Xiao benar-benar menjadi kepala paviliun di masa depan, apakah menyinggung perasaannya di sini merupakan keputusan yang bijaksana? Namun manfaat paviliun angin sangat menggiurkan, terlalu menarik. Zhou Yuan dengan tenang mengamati suasana yang sekarang agak basah kuyup, dan dia dengan acuh tak acuh berkata, "Tuan Paviliun Lu Xiao, tidak ada yang mutlak." Chen Beifeng juga percaya sebelumnya bahwa posisi menjadi Master Paviliun angin akan menjadi miliknya. Lu Xiao menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. "Akan sangat merugikanmu jika kamu membandingkanku dengan Chen Beifeng." Zhou Yuan tidak mau membuang kata-kata lagi pada Lu Xiao. Pekamugannya beralih ke arah kerumunan pendatang baru dan berkata, "Benar, ada sesuatu yang lupa saya sebutkan sebelumnya. Aku harus berterima kasih kepada Master Paviliun Lu Xiao karena telah membangkitkan ingatanku. Sebenarnya peningkatan efektivitas sebesar 40% hanya berkaitan dengan rune induk biasa. Saya juga dapat membuat rune tingkat tinggi yang akan meningkatkan efektivitas sebesar 10% lagi. Hehe. Tapi saya tidak bisa menghasilkan banyak, jadi saya tidak bisa menjualnya ke pihak luar. Saya hanya dapat menyimpannya sebagai kesejahteraan bagi beberapa anggota paviliun angin terkemuka dan para petinggi." Oh, seharusnya itu saja. Setelah selesai, dia duduk di kursi, dan anggota paviliun angin yang cerdas segera menawarinya secangkir teh panas. Tempat itu menjadi sunyi sekali lagi. Selanjutnya, semua orang hanya bisa menyaksikan lebih dari 20 orang keluar dari kelompok yang terdiri dari 30 atau lebih peringkat pendatang baru di daftar dueling ilahi. Mereka perlahan tapi pasti menuju ke sisi paviliun angin. Para pendatang baru lainnya juga berkerumun. Meski gairahnya berkurang dibandingkan sebelumnya, siapapun tahu bahwa tekad mereka jauh lebih kuat. Ling Feng dan Yuan Tiegang menghela nafas dalam-dalam sebelum mereka berkata kepada Feng Xi, "Kami minta maaf, kami tidak bisa menolak tawaran seperti itu." Oleh karena itu, keduanya dengan cepat berbalik dan berjalan menuju paviliun angin. Ekspresi Feng Xi berfluktuasi tanpa batas saat dia menatap punggung mereka. Bahkan dia merasa tidak mampu menahan godaan seperti itu. Namun, dia akhirnya menghela nafas kecewa karena dia sudah berjanji pada Lu Xiao bahwa dia akan bergabung dengan paviliun api. Jika dia menarik kembali kata-katanya sekarang, Lu Xiao pasti akan marah, dan Lu Xiao adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Meski begitu, dia sebenarnya tidak mau memikirkan penyesalan yang kini dia rasakan. Lagi pula, meskipun Lu Xiao menjadi kepala paviliun di masa depan, dia tidak mungkin bisa menyingkirkan seluruh kumpulan mereka begitu saja, bukan? Semakin banyak pendatang baru berkumpul menuju sisi paviliun angin. Lu Xiao dengan erat mengepalkan tangannya saat tubuhnya sedikit gemetar. Emosi di hatinya hampir membuatnya meledak marah. Pada saat ini, dia sangat berharap bisa membunuh Zhou Yuan saat itu juga. Namun dia akhirnya berhasil menahan diri secara paksa. Dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam, embun beku di matanya begitu kuat hingga bisa membekukan darah seseorang. Lu Xiao tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya hari ini. Tapi itu tidak masalah. Ini baru permulaan. Zhou Yuan, setelah 4 bulan, Anda akan memahami betapa bodohnya tindakan Anda hari ini. Ketika itu terjadi, kamu akan berharap kamu tidak pernah menyinggung perasaanku. Sangat. Hasil dari upacara pendatang baru dengan cepat menyebar ke 4 paviliun dan tidak mengejutkan menyebabkan semua orang terdiam. Bahkan para anggota paviliun angin sangat terkejut dengan berita itu sehingga mereka tidak dapat kembali sadar untuk sementara waktu. Tidak ada yang menyangka bahwa paviliun angin, yang selama ini disebut sebagai tempat pembuangan upacara pendatang baru, akan menjadi pemenang terbesar kali ini.
Hasilnya sangat cemerlang, bahkan paviliun api pun meredup jika dibandingkan. Tentu saja, yang lebih mengejutkan lagi adalah manfaat baru paviliun angin dan kemunculan keempat rune induk. Gaji bulanan sebesar 70 koin asal adalah yang tertinggi sejak berdirinya 4 paviliun. Para anggota paviliun angin sangat gembira. Adapun 3 paviliun lainnya, anggota paviliun hutan dipenuhi rasa iri, sedangkan anggota paviliun api dan paviliun gunung sangat cemburu. Banyak yang mengeluh dan mempertanyakan hak apa yang dimiliki anggota paviliun angin untuk menikmati manfaat tersebut, karena merasa hal itu pada dasarnya hanya membuang-buang sumber daya. Namun, kecemburuan mereka tidak ada gunanya karena mereka semua memahami bahwa kemunculan keempat rune induk memberikan kepercayaan diri pada paviliun angin untuk memberikan manfaat tersebut. Terlebih lagi, sumber daya ini tidak diberikan dari petinggi namun diperoleh oleh paviliun angin sendiri. Meskipun banyak yang masih skeptis terhadap keefektifan keempat Mother Rune, kecurigaan mereka benar-benar hilang karena semakin banyak orang yang secara pribadi mencicipi manisnya mereka setelah paviliun angin mulai menjualnya secara resmi beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, keempat rune induk dengan cepat menjadi sangat populer. Pulau Angin. Di lantai atas penginapan Master Pavilion, Zhou Yuan menatap arena kultivasi di sekitar danau sejelas cermin. Meskipun para anggota datang ke sini untuk berlatih di masa lalu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan momen ini. Lautan manusia saat ini menempati tempat itu, membuatnya tampak sangat populer. Anggota paviliun angin menjadi gila sejak kamu memperkenalkan sistem penilaianmu, dan mereka berlatih gila-gilaan setiap hari. Selain Zhou Yuan, Yi Qiushui juga mengamati Pengkamugan di depannya saat menutupi senyuman tipis di wajahnya. Apakah ada yang mengajukan keberatan? Tanya Zhou Yuan. Evaluasinya sangat ketat, dan siapapun yang tidak berhasil akan menghadapi risiko dikeluarkan dari paviliun angin. Oleh karena itu, beberapa anggota datang ke penginapan Master Pavilion untuk menyampaikan keluhan 2 hari lalu. Yi Qiushui menjawab, tentu saja, tapi keberatan mereka tidak ada gunanya. Keberatan apapun memang tidak ada gunanya karena evaluasi yang ketat dibarengi dengan keuntungan yang membuat iri. Tidak ada seorang pun yang rela berpisah dengan gaji bulanan sebesar 70 koin asal, bahkan jika mereka harus membayarnya dengan berlatih sangat keras. Mereka yang setuju sebagian besar adalah pekerja lepas, dan bahkan tanpa campur tangan Zhou Yuan, setuju mereka akan segera ditolak oleh lebih banyak lagi anggota paviliun angin. Zhou Yuan mengangguk kecil setuju sebelum dia berbalik untuk melihat sekelompok sosok di belakangnya. Selain Xiao Hong, Lu Mingyue dan Kongkamu lainnya, ada 3 wajah asing yang hadir. Mereka adalah anggota baru yang bergabung dengan paviliun angin beberapa hari lalu. Zheng Xiaoling, Ling Feng dan Yuan Tiegang. Karena kekuatan mereka, Zhou Yuan memberi mereka posisi wakil Kongkamu setelah mereka bergabung dengan paviliun angin. Begitu mereka sudah mapan di paviliun angin, dia akan mempromosikan mereka sesuai dengan itu. Soal evaluasi, apabila jumlah anggota yang dianggap kurang di seksi Anda melebihi ambang batas tertentu, maka akan mempengaruhi kinerja evaluasi Anda sebagai Kongkamu dan wakil Kongkamu. Oleh karena itu, jangan terganggu, dan pastikan untuk terus mengawasi tim Anda, kata Zhou Yuan. Xiao Hong dan yang lainnya dengan hormat mengakui perintahnya. Mereka telah menunjukkan antusiasme yang besar sejak mengetahui tentang 10% bagian yang akan mereka dapatkan dari penjualan keempat Mother Rune. Setelah menyerahkan bagiannya, Zhou Yuan mengubah tangannya agar mereka pergi. Namun, kelompok itu menolak untuk mengalah saat mereka dengan cemas mengamuk ke arahnya. Dasar nakal, kutuk Zhou Yuan dengan sikap yang baik. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka? Dengan sekali jentikan, teringat keping batu giok yang ditembakkan. Xiao Hong dan yang lainnya buru-buru mengambil potongan batu giok itu saat senyuman muncul di wajah mereka. Ini adalah Wind Rune induk berkualitas tinggi yang 10% lebih efektif daripada stok biasa dan tidak dapat dibeli. Terima kasih, Tuan Pavilion. Setelah menerima Wind Rune induk bermutu tinggi, kelompok itu segera berpencar setelah menunjukkan rasa terima kasih mereka. Setelah mereka pergi, Ye Bingling dengan lembut berkata, saya pernah mendengar bahwa paviliun api dan paviliun gunung telah melarang semua pembelian keempat rune induk. Penjualan keempat rune induk hanya mendominasi di paviliun angin dan paviliun hutan. Zhou Yuan tidak terkejut. Bagaimanapun, Lu Xiao tidak akan berdiam diri menyaksikan keempat rune induk menghancurkan pasar rune penangkap tanda. Mereka tidak bisa menghentikan. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Meskipun beberapa anggota paviliun api berasal dari sekte roh surgawi, mayoritas bukan.
Metode tegas Lu Xiao hanya akan berhasil untuk sementara, dan jika ini terus berlanjut, mayoritas orang hanya akan semakin membencinya. Begitu kebencian mencapai titik tertentu, dia tidak akan mampu lagi menekannya. Apa yang bisa dia lakukan jika rune induk 2 kali lebih efektif dari rune penangkap tanda? Melarang seseorang menggunakan rune induk sama saja dengan menyia-nyiakan waktu kultivasinya. Bagi anggota 4 paviliun seperti kita, waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan menghalangi kultivasi kami sama saja dengan membunuh orang tua kami. Yi Qiushui mengangguk setuju. Itu benar, Lu Xiao tidak bisa menghentikannya. Jika dia masih memiliki akal sehat, dia akan menutup mata terhadap masalah ini atau menurunkan harga rune penangkap tanda. Tetapi bahkan jika dia melakukan itu, dia tidak akan mampu menggoyahkan posisi rune induk. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan Zhou Yuan karena menciptakan rune induk, yang jauh lebih efektif daripada rune penangkap tanda mereka. Yi Qiushui mengerutkan bibirnya sambil tersenyum saat dia menatap Zhou Yuan dengan kagum. Lu Xiao seharusnya jauh mengungguli Zhou Yuan dalam hal kekuatan dan reputasi, tetapi Zhou Yuan entah bagaimana telah menekan Zhou Yuan dalam perebutan kekuasaan baru-baru ini. Lu Xiao mungkin merasa sangat cemberut, tapi sejujurnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Ye Bingling juga mengangguk. Namun, dia segera mulai khawatir. Kami memiliki keuntungan untuk saat ini, tapi saya masih khawatir tentang pertarungan Master Pavilion utama dalam 4 bulan. Ekspresi Yi Qiushui berubah menjadi lebih suram. Ini memang merupakan masalah penting. Jika Lu Xiao menjadi kepala pavilion, itu akan menjadi masalah besar bagi mereka, karena dia bahkan berhak ikut campur dalam urusan pavilion angin mereka. Misalnya, Lu Xiao dapat mengkritik penilaian dan manfaat yang telah ditetapkan Zhou Yuan untuk menghilangkan pengaruhnya. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia dengan tenang berkata, kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyangkalnya. Ye Bingling tertawa getir. Bagaimana bisa semudah itu? Lu Xiao tidak seperti Chen Beifeng, dan menduduki peringkat 9 dalam daftar dueling ilahi di surga Hunyuan. Jika mereka bukan anggota wilayah Tianyuan, dia bisa dengan mudah menghancurkan paviliun angin dengan paksa. Namun, dia juga mengerti bahwa mereka tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Karena situasi saat ini sudah stabil, saya harus mulai memfokuskan seluruh energi saya ke dalam latihan. Zhou Yuan terkekeh. Dia sibuk membuat 4 rune induk dan tidak punya banyak waktu untuk berlatih. Jika dia tidak memulainya sekarang, mustahil baginya untuk menghentikan Lu Xiao dalam 4 bulan. Yi Qiushui berkata, setuju, pelatihan adalah yang paling penting saat ini. Jika kamu berhasil mencapai tahap dueling ilahi tingkat lanjut, kamu mungkin tidak perlu takut pada Lu Xiao. Ye Bingling juga menoleh dan tiba-tiba bertanya, karena kamu telah menyelesaikan rune roh angin, kamu harus memilih genesis rune kedua untuk dikerjakan. Yang mana yang ada dalam pikiranmu? Hanya setelah menyelesaikan salah satu dari 4 genesis rune kuno barulah seorang anggota pavilion diizinkan masuk ke 3 distrik lainnya. Zhou Yuan berpikir, rune roh kayu dapat meningkatkan pemulihan seseorang, tetapi itu tidak terlalu berguna bagi Zhou Yuan karena dia memiliki tanda kayu hijau Tai. Rune roh gunung bisa sangat memperkuat kemampuan pertahanannya, tapi itu jelas bukan prioritas karena dia memiliki tubuh suci mitik dan bentuk ular biru langit. Oleh karena itu, hanya rune roh api yang tersisa. Rune roh api akan memberikan kekuatan ledakan tersembunyi pada genesis ki seseorang dan memperkuat kemampuan destruktifnya. Ini sangat cocok untuk Zhou Yuan. Tentu saja, dia harus memasuki distrik api pavilion api untuk mulai mengolah rune roh api. Tapi Zhou Yuan tidak khawatir. Bagaimanapun, ini adalah utopia Tianyuan, dan Lu Xiao tidak akan berani melakukan apapun tidak peduli seberapa dalam dia membenci Zhou Yuan. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat mempertahankan posisinya sebagai Master Pavilion Api. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Zhou Yuan tidak memiliki pendukung di wilayah Tianyuan? Tentu saja, Zhou Yuan tahu bahwa dia harus tetap berhati-hati. Saat berbagai pemikiran berputar di kepalanya, Zhou Yuan mengambil keputusan dan tersenyum pada kedua gadis itu. Genesis rune kuno kedua saya adalah rune roh api. Ketika sosok Zhou Yuan muncul di pintu masuk distrik api keesokan harinya, banyak anggota pavilion api yang lewat terkejut di dalam. Ekspresi mereka sungguh pengkamugan yang indah. Mereka mempunyai perasaan yang sangat rumit terhadap Master Pavilion Angin. 4 rune induk yang dia ciptakan pada dasarnya telah mengakhiri hari-hari bahagia di pavilion api. Tetapi rune ini benar-benar produk kelas atas yang jauh mengungguli rune penangkap tanda. Jika mereka bisa menggunakan 4 rune induk,
kecepatan mereka pasti akan berlipat ganda atau lebih. Sayangnya bagi mereka, paviliun api dan paviliun gunung secara ketat mengatur keempat rune induk. Menghadapi pengaruh dan kekuasaan Lu Xiao dan Han Yuan, anggota kedua paviliun tidak berani membeli atau menggunakannya secara terbuka. Namun, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus keempat rune induk. Meningkatkan kecepatan penyelesaian Genesis Rune sangat menenangkan hati para anggota empat paviliun. Oleh karena itu, setiap kali tidak ada orang di sekitar, seseorang akan diam-diam mengambil empat rune induk yang tidak diketahui asal-usulnya. Inilah alasannya mengapa anggota paviliun api membenci sekaligus mencintai Zhou Yuan. Saat mereka melihat ke pintu masuk distrik api, mereka menyadari bahwa Master Paviliun Angin telah memilih rune roh api sebagai rune keduanya. Sebuah tinju menghantam meja kayu logam, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Ekspresi buas muncul di wajah pemiliknya saat dia dengan dingin berkata, apakah bocah itu ingin mati? Dia benar-benar berani datang ke distrik api kita untuk berbisnis pada saat seperti itu. Apakah dia mencoba memulai perkelahian? Beberapa tokoh juga hadir di ruangan itu. Mereka adalah petinggi paviliun api, dan Lu Xiao sedang duduk di kursi ketua dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak, kita tidak bisa membiarkan bajingan ini terus bertindak sombong. Saya akan pergi ke distrik api dan memberinya pelajaran. Perhatikan bagaimana aku akan mematahkan kedua kakinya. Fang Hao bangkit dengan tatapan gelap dan kejam di matanya. Lu Xiao dengan dingin berkata dengan wajah sedingin es, sebaiknya kamu berhenti di situ. Kaki Fang Hao berhenti saat dia dengan marah berkata, bos, bajingan itu menginjak wajah kita. Lu Xiao dengan dingin menjawab, dia adalah Master Paviliun Angin saat ini. Tidak ada yang bisa melindungimu jika kamu menyentuhnya di sini. Gunakan otakmu. Apakah kamu benar-benar percaya sekte roh surgawi kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan di wilayah Tianyuan? Ekspresi Fang Hao berubah menjadi hijau karena frustrasi saat suara retakan terdengar dari tinjunya yang terkepal erat. Pada akhirnya, dia hanya bisa kembali duduk di kursinya. Dia tahu Lu Xiao benar. Jika dia berani menyentuh Zhou Yuan di Tianyuan Utopia, dia pasti akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Lu Xiao mengabaikan ekspresi cemberut di wajah Fang Hao saat dia melihat ke arah Zulian. Apakah kamu menemukan sesuatu setelah meneliti empat rune induk? Zulian perlahan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi agak jelek. Inti dari empat rune induk tersembunyi dengan sangat baik, dan bahkan sedikit sentuhan pun akan membuatnya menghilang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana jika kita bertanya kepada Master Genesis Rune dari sekte tersebut? Tanya Lu Xiao dengan suara rendah. Itu tidak akan berhasil. Bocah itu sangat licik, dan keempat rune induknya sangat sensitif. Bahkan sentuhan sekecil apapun akan menyebabkan rune itu hancur dengan sendirinya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang dengan kultivasi roh yang lebih kuat datang, masih akan sangat sulit untuk mengetahui bahan intinya, jawab Zulian. Bahkan orang seperti Lu Xiao pun merasa sedikit jengkel. Empat rune induk terlaris telah menyebabkan sakit kepala yang luar biasa baginya selama beberapa hari terakhir. Selain itu, para tetua sekte roh surgawi telah menegurnya karena apa yang terjadi selama upacara pendatang baru. Lu Xiao menghirup udara sejuk dalam-dalam, menekan rasa frustrasi di hatinya. Setelah hening lama, dia berkata, kita akan bersembunyi untuk sementara waktu. Tapi jangan khawatir, akan ada peluang untuk membalasnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah distrik api saat tatapan dingin muncul di matanya. Dia belum pernah merasa sepusing ini selama bertahun-tahun. Selain itu, lawannya hanyalah seorang praktisi tingkat menengah dueling ilahi yang dia anggap remeh. Jangan terlalu senang Zhou Yuan, pertarungan kita baru saja dimulai. Distrik api berwarna merah seperti bagian dalam tungku. Zhou Yuan dengan santai berjalan di tanah merah sambil menatap lapisan awan tebal berwarna merah menyala di langit. Yang mengejutkannya, dia melihat lahar mengalir di dalamnya. Itu adalah lava roh api. Terkandung di dalam lava itu tanda Genesis rune roh api yang tak terhitung jumlahnya. Lava dapat dipanggil dengan membakar koin asal, dan saat lava membakar tubuh, beberapa tanda Genesis rune roh api akan tertinggal. Zhou Yuan melompat ke tebing dan duduk sebelum mengambil segenggam koin asal untuk dibakar. Bola magma besar dengan cepat turun dari langit dan mendarat di tubuh Zhou Yuan. Rasa sakit yang membakar membanjiri inderanya, tetapi ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah. Dia sudah membuat dirinya mati rasa pada tingkat rasa sakit di distrik angin ini. Dia menghancurkan rune api induk di antara jari-jarinya, dan Genesis rune segera mulai terbentuk di dadanya saat pusaran kecil muncul.
Beberapa titik merah bersinar dengan cepat menuju pusaran di dada Zhou Yuan dari lava yang menutupi tubuhnya. Setelah beberapa saat dupa, lahar mendingin, berubah menjadi batu hitam pekat yang segera jatuh dari tubuhnya lapis demi lapis. Zhou Yuan membuka matanya dan melihat punggung tangannya. Beberapa titik merah menyala muncul sedikit di atas rune roh angin. Ini adalah tanda genesis dari rune roh api. Cukup bagus. Zhou Yuan tertawa kecil. Sepertinya aku akan tinggal di sini selama beberapa waktu. Dia meregangkan punggungnya dan beristirahat sebentar sebelum mengambil 2 genggam koin asal. Dia membakarnya. Bola lava besar jatuh dari langit seperti bintang jatuh yang melintasi cakrawala. Zhou Yuan menghabiskan 1 bulan penuh di distrik api. Dengan persediaan koin asal yang tampaknya tak ada habisnya, rune api induk dan kekuatan rohnya yang kuat, Zhou Yuan menyelesaikan hampir 70% rune roh apinya selama periode waktu ini. Kecepatan seperti itu bahkan membuat Zhou Yuan sendiri merasa sedikit takut. Kalau terus begini, dia akan menyelesaikan rune roh api paling banyak dalam 1 bulan lagi. Menyelesaikan 2 rune dalam waktu kurang dari setengah tahun sangatlah jarang bahkan sepanjang sejarah menara asal 4 roh. Saat berlatih di distrik api, Zhou Yuan tidak menemui hambatan apapun dari paviliun api, yang sedikit mengejutkannya. Tampaknya Lu Xiao adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa dia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab jika sesuatu terjadi pada Zhou Yuan di distrik kebakaran. Zhou Yuan sangat senang dengan suasana damai ini dan mengerahkan seluruh energinya untuk menyelesaikan rune roh api. Pada hari tertentu, bintik merah menyala yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari lava yang melingkari Zhou Yuan seperti ular piton dan dengan tangkas melesat ke arah dada Zhou Yuan seperti burung pipit. Setelah sekian lama, lahar tersebut mulai mendingin, berubah menjadi pecahan batu hitam saat jatuh dari tubuhnya. Nafas merah tua keluar dari lubang hidung Zhou Yuan saat dia perlahan membuka matanya. Tatapannya melihat ke arah belakang lengannya saat senyum puas tersungging di bibirnya. Rune roh apinya akhirnya mencapai angka 70%. Zhou Yuan meregangkan punggungnya dengan puas dan mulai bangkit. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sepersekian detik kemudian ketika ekstasi muncul dari kedalaman matanya. Dia merasakan gangguan dari dwelling ilahi di tubuhnya. Indra rohnya menjangkau ke dalam dan menemukan bahwa dinding antara dwelling ilahi kelima dan keenam telah berubah menjadi tembus cahaya. Itu adalah tanda bahwa dwelling ilahi keenam akan segera terhubung. Zhou Yuan sangat gembira. Saat berkonsentrasi pada rune roh api, dia tidak mengabaikan pemolesan dwelling ilahi miliknya. Namun dia tidak menyangka dwelling ilahi kelima akhirnya mencapai kondisi lengkap pada hari itu, memungkinkan dia untuk mulai terhubung ke tempat dwelling keenam. Setelah dwelling ilahi keenam terhubung, dia akan melangkah ke puncak tahap dwelling ilahi tingkat menengah. Dari sana, hanya 1 langkah yang memisahkannya dari tahap dwelling ilahi tingkat lanjut. Yang terpenting, fondasi genesis Ki-nya akan melonjak sekali lagi setelah dwelling ilahi keenam terhubung. Cahaya menyilaukan memancar di dwelling ilahi saat lebih dari 10 juta bintang genesis Ki melesat. Seperti semburan raksasa, ia terus-menerus menabrak dinding antara dwelling ilahi kelima dan keenam. Dwelling ilahi berguncang karena benturan yang berulang kali. Retakan samar muncul di dinding dan meluas dengan cepat, menutupi seluruh dinding setelah beberapa lusin napas. Karena pemolesan Zhou Yuan selama sebulan terakhir, dinding dwelling ilahi menjadi sangat tipis. Ketika semburan genesis Ki menyerang sekali lagi, penghalang yang telah lama menghalangi Zhou Yuan akhirnya runtuh. Pintu menuju dwelling ilahi ke-6 sekarang terbuka. Aliran raksasa yang terbuat dari lebih dari 10 juta bintang genesis Ki membanjiri dwelling ilahi ke-6. Energi mistik murni tersebar di dwelling ilahi, dengan cepat masuk dan menyatu dengan aliran genesis Ki. Genesis Ki mulai berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu menyapu dwelling ilahi ke-6 seperti tsunami saat bintang genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Kekuatan tak terbatas melonjak, menyebar ke keempat anggota tubuhnya. Di dunia luar, Zhou Yuan perlahan membuka matanya. Gelombang genesis Ki yang sangat kuat berdenyut di sekujur tubuhnya, dan auranya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat dia merasakan genesis Ki yang tak terbatas melonjak di dwelling ilahi, kebahagiaan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa jumlah bintang genesis Ki di dwelling ilahi miliknya telah meningkat 4 juta. Hasilnya, fondasi genesis Ki miliknya telah mencapai tingkat yang menakjubkan yaitu 15 juta bintang genesis Ki. Jika dia mengaktifkan rune roh angin di atas ini, fondasi genesis Ki miliknya akan mencapai tingkat 18 juta yang mengerikan. 18 juta, hati Zhou Yuan seperti lautan yang mengamuk.
Dengan fondasi Genesis Ki seperti itu, dia yakin bisa mengalahkan Chen Beifeng dalam satu gerakan. Seiring dengan semakin banyaknya dueling ilahi yang terhubung, peningkatan Genesis Ki tampaknya terus meningkat. Mata Zhou Yuan berkedip sambil berpikir. Dia ingat bahwa ketika dia terhubung ke dueling ilahi kelima, fondasi Genesis Ki-nya hanya meningkat 3 juta, sedangkan dueling ilahi ke-6 telah memberinya lebih banyak lagi. Hanya 3 dueling ilahi yang tersisa. Jika Zhou Yuan menghubungkan ketiganya, fondasi Genesis Ki miliknya akan meningkat lebih dari 10 juta. Dengan kata lain, bahkan tanpa meminjam kekuatan eksternal apapun, setelah membuka dueling ilahi ke-9, fondasi Genesis Ki-nya bahkan mungkin melampaui 30 juta. Fondasi Genesis Ki berjumlah 30 juta. Bahkan hanya memikirkannya saja membuat Zhou Yuan tanpa sadar menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat fondasi Genesis Ki Lu Xiao setelah membuka dueling ilahi yang ke-9, dia memperkirakan jumlahnya paling banyak 20 juta. Tapi Lu Xiao baru saja mendirikan dueling ilahi 9 surga yang bermutu tinggi. Perbedaan ini jelas disebabkan oleh keuntungan besar yang dibawa oleh dueling ilahi Zhou Yuan yang kacau dan Ki Ular Surgawi yang menundukkan dunia. Zhou Yuan mengeluarkan nafas kepuasan yang panjang. Sementara Zhou Yuan bersinar kegirangan karena pertumbuhan luar biasa dari fondasi Genesis Ki-nya, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat kilatan cahaya hitam keluar dan melayang di depannya. Kuas Yuan Surgawi. Zhou Yuan pertama kali terpana melihat kuas Yuan Surgawi muncul tanpa izinnya sebelum dia tiba-tiba melihat rune kuno ke-6 di tubuh berbintik-bintik kuas itu mengeluarkan cahaya redup. Rune ke-6 akan segera bangkit. Zhou Yuan tertegun selama beberapa detik sebelum dia sekali lagi kehilangan ketenangannya karena kebahagiaan. Kita harus tahu bahwa kuas Yuan Surgawi telah lama tertahan di rune ke-6. Tidak peduli berapa banyak makanan yang dia berikan, 6 rune menolak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Zhou Yuan merasa terganggu dengan hal ini untuk waktu yang lama dan tidak pernah menyangka akan melihat aktivitas dari semak-semak hari itu. Mungkinkah keberuntungan ganda menghampiri saya hari ini? Tatapan Zhou Yuan membara dengan antisipasi saat dia menatap kuas. Saat rune ke-6 memancarkan cahaya redup, gelombang misterius menyebar. Namun, saat hendak menyelesaikan langkah terakhir, kuas Yuan Surgawi tiba-tiba bergetar hebat sebelum rune kuno ke-6 dengan cepat mulai meredup. Kuas Yuan Surgawi perlahan-lahan jatuh di udara saat cahayanya kembali masuk ke dalamnya. Ini membuat Zhou Yuan kecewa, dan dia bergumam, kebangkitan gagal. Mengapa? Zhou Yuan menggenggam kuas dengan kedua tangan dengan wajah kecewa, alisnya terjalin erat, kuas Yuan Surgawi jelas akan membangkitkan rune ke-6 sebelumnya tetapi gagal pada saat terakhir. Mengapa rasanya ada sesuatu yang hilang? Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Kebangkitan 5 rune sebelumnya tidak pernah sesulit ini. Zhou Yuan bingung. Dia memegang kuas Yuan Surgawi sambil tersenyum pahit dan berkata, "Kuas Yuan Surgawi, Kuas Yuan Surgawi, apa yang harus saya lakukan untuk membantumu membangunkan rune ke-6?" Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri, tapi saat kata-katanya terdengar, kuas Yuan Surgawi di tangannya mulai berdengung sebagai respons. Di bawah tatapan kaget Zhou Yuan, ia perlahan naik ke udara lagi saat bulu kuas seputih salju perlahan melintasi udara, menarik beberapa kata. Langit, pengabur, binatang, hati. Hati binatang pengabur langit. Zhou Yuan menatap 4 kata itu dengan penuh perhatian sebelum matanya berbinar. Apa maksudmu kamu membutuhkan hati binatang pengabur langit ini untuk membangkitkan rune ke-6? Setelah menarik 4 kata ini, kuas itu diam-diam mendarat di tangan Zhou Yuan dan tidak bergerak lagi. Mata Zhou Yuan bersinar terang. Kuas Yuan Surgawi telah menjadi harta karun tingkat Sein pada puncaknya dan secara alami memiliki spiritualitas yang sangat tinggi. Namun, rusak parah sehingga tidak bisa berkomunikasi. Tetapi saat Zhou Yuan terus memberinya makan, sebagian spiritualitasnya mulai pulih, dan kali ini akhirnya berhasil memberinya petunjuk. Tanpa petunjuknya, Zhou Yuan tidak mungkin menduga bahwa hati binatang pengabur langit diperlukan untuk membangunkan rune ke-6. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Jika dia tahu bahan ini diperlukan, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mencarinya lebih awal dan tidak akan membuang banyak waktu. Hati binatang pengabur langit seharusnya menjadi jantung binatang pengabur langit kan? Tapi binatang iblis macam apa itu? Dan kelas berapa itu? Zhou Yuan merenung sejenak sebelum mengembalikan kuas Yuan Surgawi ke dalam tubuhnya. Sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat menuju pintu keluar distrik api. Tidak peduli apa itu,
secara alami Zhou Yuan tidak mungkin menyerah sekarang karena dia punya petunjuk. Begitu kuas Yuan surgawi membangkitkan rune ke-6, bahkan tanpa menyebutkan kemampuan magis yang diberikannya, kuas itu sendiri akan berevolusi dan menjadi senjata genesis tingkat surga yang sesungguhnya. Senjata dengan level seperti itu adalah yang kedua setelah harta karun level Sein dengan kemampuan menghancurkan dunia. Jika Zhou Yuan berhasil mengembangkan kuasnya sebelum pemilihan Master Pavilion utama, peluangnya melawan Lu Xiao pasti akan meningkat. Bab 836. Binatang Pengabur Langit. Di gedung utama pavilion, Yi Qiushui menatap Zhou Yuan, yang dengan cemas muncul di hadapannya. Dia merenung beberapa saat sebelum berkata, saya pernah mendengarkan sebelumnya. Itu adalah binatang iblis yang sangat kuat, dan binatang buas pengabur langit tingkat puncak diberi peringkat di kelas 7. Kelas 7. Ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah, binatang iblis kelas 7 setara dengan ahli tahap sumber sejati manusia. Tentu saja itu hanya berkaitan dengan keberadaan puncak di antara binatang pengabur langit. Yang biasa kelas 6, kata Yi Qiushui. Kelas 6 masih setara dengan tahap matahari surgawi. Zhou Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan dengan banyak kartu asnya, dia hanya bisa lari dari lawan sekelas tahap matahari surgawi, dan dia tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Apakah ada jantung binatang uas pengabur langit yang dijual di Tianyuan Utopia? Zhou Yuan melontarkan pertanyaan keduanya. Jantung binatang pengabur langit. Alis Yi Qiushui sedikit dikerutkan. Binatang ini sudah sangat langka, kamu mungkin beruntung jika mencari kriatal roh binatang buasnya, tetapi sejujurnya jantungnya tidak begitu berharga. Oleh karena itu, sedikit yang mau repot-repot menjualnya. Zhou Yuan sangat kecewa. Kuas Yuan surgawi telah memperjelas dirinya sendiri. Dibutuhkan jantung binatang pengabur langit dan bukan kristal roh binatang pengabur langit. Hasil ini membuat Zhou Yuan sedikit murung, binatang buas pengabur langit hidup dinilai di kelas 6, dan dia saat ini tidak mampu mengalahkan salah satunya, tapi sepertinya juga tidak ada cara untuk membeli jantung binatang ini. Apa yang bisa dia lakukan? Zhou Yuan duduk sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah dia harus terus menunda kebangkitan rune ke-6 kuas Yuan surgawi? Yi Qiushui merasa sedikit tidak berdaya. Dia hanya bisa menggigit bibir merahnya dan memutar otak untuk mencari ide. Setelah sekian lama, ekspresi Yi Qiushui tiba-tiba berubah sedikit seolah mengingat sesuatu. Dia memanggil penjaga pavilion angin dari pintu dan memberinya beberapa instruksi sebelum penjaga itu segera pergi. Setelah melihat ini, Zhou Yuan segera bertanya dengan semangat, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Yi Qiushui memutar matanya ke arahnya saat dia menjawab, Master Pavilion yang hebat, mohon tunggu sebentar dan biarkan saya memastikannya sebelum memberi tahu Anda. Zhou Yuan terkekeh. Senang rasanya memiliki orang yang bisa diandalkan. Keduanya menunggu beberapa saat sebelum penjaga dengan cepat kembali dengan setumpuk besar kertas. Yi Qiushui menerima tumpukan itu dan kembali ke tempat duduknya untuk mulai memeriksanya dengan cermat. Sinar matahari bersinar dari jendela, menyinari tubuhnya. Rambut hitam panjangnya yang rapi mencapai sampai ke pinggang rampingnya. Dadanya menonjol secara signifikan sementara wajahnya, berbentuk seperti telur angsa dan sebersih batu giok, memancarkan kelembutan dan pesona tertentu. Zhou Yuan meliriknya sebelum buru-buru menarik pekamugannya dan melafalkan nama Yao Yao di dalam hatinya ratusan kali. Ketika Zhou Yuan menghabiskan tehnya, Yi Qiushui akhirnya melakukan sedikit peregangan, menonjolkan garis pinggangnya. Senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia berdiri, mengambil salah satu lembar kertas dan berjalan untuk meletakkannya di samping Zhou Yuan. Ketemu. Dia berseri-seri. Zhou Yuan buru-buru menerima kertas itu saat pekamugannya menyapu kertas itu. Itu adalah misi yang dikeluarkan oleh wilayah Tianyuan yang disebut, berburu binatang pengabur langit. Dia memeriksanya dengan cepat. Tampaknya jejak binatang pengabur langit telah ditemukan di wilayah barat daya wilayah Tianyuan, mengancam kota di wilayah tersebut dan mengakibatkan kerugian besar. Binatang pengabur langit yang hidup. Kekecewaan muncul di mata Zhou Yuan. Dia tidak bisa mengalahkan yang hidup. Tidak bisakah kamu melihatnya dengan benar? Kata Yi Qiushui dengan sedih. Dia menarik satu sisi ringkasan misi dan menunjuk ke suatu tempat sambil mengangguk. Binatang pengabur langit yang terluka parah. Binatang ini dikatakan telah melarikan diri dari prefektur Xiaomang. Ia sebelumnya bertarung dengan penguasa prefektur dan menderita luka serius. Namun, vitalitasnya sangat kuat, memungkinkannya melarikan diri dari prefektur Xiaomang dan menyelinap ke prefektur Yu.
Prefektur Yu adalah salah satu prefektur yang lebih kecil dan berada di peringkat terbawah di antara beberapa ratus prefektur di wilayah Tianyuan. Prefektur Yu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh binatang pengabur langit yang terluka parah sekalipun sehingga melaporkan masalah ini kepada atasan. Binatang pengabur langit yang terluka parah. Ekspresi Zhou Yuan akhirnya berubah. Segera setelah itu dia dengan ragu-ragu bertanya, tetapi bahkan binatang pengabur langit yang terluka parah bukanlah eksistensi yang dapat dihadapi oleh tahap dueling ilahi kan? Yi Qiushui menjawab, apakah kamu melihat segel di sana? Itu adalah segel dueling ilahi berwarna hitam yang berarti bahwa misi ini berada dalam kemampuan tahap dueling ilahi. Di wilayah Tianyuan, misi dikategorikan ke dalam tingkatan hijau, merah dan hitam. Segel hitam secara alami menandakan bahwa misi ini adalah tingkat tertinggi di antara kategori dueling ilahi dan pasti akan sulit. Misi seperti ini akan menjadi tantangan bahkan bagi beberapa ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Dia menatap Zhou Yuan sambil perlahan berkata, tetapi jika kamu ingin segera mendapatkan jantung binatang TV pengabur langit, ini mungkin satu-satunya cara. Zhou Yuan sedikit mengangguk sebagai jawaban. Setelah hening sejenak, ekspresi tegas akhirnya muncul di wajahnya. Saya harus mencobanya tidak peduli betapa sulitnya. Idiot, kamu tidak mungkin berencana pergi sendiri kan? Yi Qiushui menyilangkan tangan di dada, mendorong dadanya yang sudah menonjol lebih tinggi lagi saat dia terkekeh pelan dan berkata, meskipun kamu memang sangat kuat, bukan berarti aku meremehkanmu, tapi kamu tidak bisa menanggungnya sendirian. Zhou Yuan terkejut sesaat sebelum dia berkata, maksudmu saya harus mencari orang lain untuk membantuku. Yi Qiushui mengangguk. Zhou Yuan, kamu bukan lagi satu-satunya serigala yang mendarat di prefektur Xiaoxuan, tetapi penguasa paviliun angin. Meskipun paviliun angin kita tidak sekuat paviliun lainnya, kita masih mampu mengumpulkan selusin ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Tentu saja, memiliki terlalu banyak anggota tim hanya akan membuat segalanya lebih merepotkan, jadi yang kamu butuhkan adalah pasukan elit. Dia mengambil selembar kertas yang di atasnya terdapat beberapa kata anggun. Ternyata itu ditulis olehnya sebelumnya dan berisi sejumlah nama. Saya tahu bahwa kamu biasanya sibuk dengan kultivasimu dan tidak punya waktu untuk urusan paviliun angin, jadi kamu mungkin tidak mengenal anggota kita. Oleh karena itu, saya sudah memilih tim untukmu. Termasuk kakak senior Ye, tim ini terdiri dari 7 anggota yang merupakan yang terkuat di antara ahli panggung dueling ilahi di paviliun angin kita. Membawa mereka akan membuat hidupmu lebih mudah. Saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu mereka, dan mereka akan segera tiba. Dia menoleh ke samping, rambut panjangnya tergantung di pipinya saat dia tersenyum. Meskipun ini masalah pribadi dan melanggar waktu kultivasi semua orang agak tidak pantas, tidak ada yang akan keberatan mengingat pengaruhmu saat ini di paviliun angin. Tentu saja, jika master paviliun kita yang hebat dapat menghadiahi semua orang dengan beberapa rune angin induk bermutu tinggi jika tasinya berhasil, saya yakin semua orang akan sangat senang. Mata Zhou Yuan hampir keluar dari rongganya saat dia menatap Yi Qiushui yang tersenyum percaya diri. Yi Qiushui sedikit tersipu di bawah tatapannya. Dia meletakkan tangannya di wajahnya sambil bergumam, mengapa kamu menatapku seperti itu? Zhou Yuan menghela nafas dan berkata, Qiushui, sungguh beruntung bisa bertemu denganmu ketika saya tiba di wilayah Tianyuan. Zhou Yuan akhirnya merasakan bagaimana rasanya memiliki manajer urusan internal yang hebat. Yang dia lakukan hanyalah memberitahukan keinginannya, dan Yi Qiushui telah menyiapkan segalanya untuknya. Satu-satunya yang tersisa adalah dia berangkat bersama timnya. Perasaan nyaman yang luar biasa dan menyegarkan. Dia sedikit tidak dapat membayangkan apa yang akan dia lakukan jika paviliun angin tidak memiliki Yi Qiushui. Jika dia harus menangani semua urusan paviliun, dia mungkin akan langsung meledak. Dia sudah benar-benar tidak dapat dipisahkan dari Yi Qiushui. Jika Yao Yao belum memenuhi hatiku, aku mungkin. Sudahlah, tidak boleh mempunyai pikiran berbahaya seperti itu. Ini mungkin benar-benar bisa menyebabkan kematianku. Saat wajah Yao Yao yang seperti peri melintas di benaknya, sepasang mata yang linglung dan seperti danau yang tenang sepertinya melihat langsung ke dalam hatinya. Dia menggigil tak terkendali saat meneriakkan, Yao Yao adalah yang terindah, ribuan kali. Segalanya berjalan terus seperti yang dikatakan Yi Qiushui. Setelah 2 jam, 7 orang yang dia hubungi, termasuk Ye Bingling, berkumpul di gedung utama paviliun. Zhou Yuan menyambut mereka saat mereka tiba. Kelompok ini dipimpin oleh wakil master paviliun Ye Bingling dan memiliki beberapa wajah yang familiar seperti Kong Kamu Xiao Hong dan Lu Mingyue. Namun,
Anggota terakhir agak mengejutkan Zhou Yuan. Itu adalah Zheng Xiaoling, yang baru saja bergabung dengan Paviliun Angin. Zheng Xiaoling lebih bertubuh mungil dan memiliki fitur wajah yang cukup cantik. Namun, ada bekas luka di alis kirinya, membuatnya terlihat agak tegas. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi Zhou Yuan tahu bahwa gadis seperti dia yang berhasil menjadi seorang teman yang tidak terafiliasi pasti mengalami lebih banyak bahaya daripada pria. Setelah melihat Zhou Yuan berhenti di Zheng Xiaoling, Yi Qiushui buru-buru berkata, "Jangan meremehkan dia. Jika ini adalah pertarungan hidup atau mati, Xiao Hong dan yang lainnya mungkin tidak akan bisa menang atas Sang Xiaoling." Zhou Yuan tersenyum pada Zheng Xiaoling. Dia hanya sedikit terkejut dengan kehadirannya dan tidak meremehkan kemampuannya. Menatap Zhou Yuan menyapu kelompok itu saat dia berkata sambil tersenyum, "Saya yakin Yi Qiushui telah menjelaskan mengapa saya memanggil kalian. Saya berencana menerima misi untuk berburu binatang pengabur langit. Tentu saja, itu adalah tugas yang berat. Namun, bahkan binatang pengabur langit yang terluka parah bukanlah sesuatu yang bisa aku tangani sendiri. Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan kalian. Misi ini akan berbahaya, dan saya tidak akan memaksa siapapun yang tidak mau." Ye Bingling berterus terang seperti biasanya. "Kapan kita berangkat?" Zhou Yuan bertanya-tanya oleh kata-katanya karena tanggapan yang tidak terduga. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tapi Ye Bingling sudah memutar matanya ke tempatnya. "Jangan bertele-tele, karena semua orang datang ke sini, tentu saja tidak ada di antara kami yang tidak setuju. Terlebih lagi, itu hanya binatang pengabur langit yang terluka parah." Zhou Yuan tersenyum tak berdaya. Tentu saja dia tahu bahwa itu tidak sesederhana yang Ye Bingling bayangkan, binatang pengabur langit yang terluka parah bukanlah musuh yang harus diremehkan. Bagaimanapun, bahkan ahli tahap matahari surgawi yang terluka parah adalah satu alam yang lebih besar di atas ahli tahap dueling ilahi seperti mereka. Namun, Zhou Yuan cukup senang dengan sikap semua orang. Dia saat ini memegang kendali penuh atas Paviliun Angin, dan yang paling penting, dia telah memenangkan hati para anggotanya. Meskipun dia telah memenangkan hati mereka melalui manfaat yang dia berikan, Zhou Yuan tidak akan bersikap tidak masuk akal tentang hal itu. Manfaat adalah rantai paling stabil di dunia, dan tanpa hubungan yang dibangun untuk mengatasi perjuangan hidup dan mati bersama-sama, membicarakan hal-hal seperti persahabatan hanyalah kata-kata manis yang tidak ada artinya. Karena itu masalahnya, saya tidak akan bicara lebih banyak. Terlepas dari keberhasilan misinya, saya akan mengurus kebutuhan kultivasi rune angin induk bermutu tinggi di masa depan. Zhou Yuan menyeringai. Kata-katanya menyebabkan kegembiraan meluap di mata ketujuh anggota, bahkan mata Ye Bingling berbinar. Sang Xiaoling yang biasanya diam menelan ludah beberapa kali. Dia dulunya adalah seorang kultivator tanpa afiliasi apapun, dan dia sering mempertaruhkan nyawanya bahkan untuk sumber daya kultivasi dalam jumlah kecil. Dia belum pernah merasakan kemurahan hati seperti itu sebelumnya. Yang paling penting, rune angin induk bermutu tinggi bahkan tidak bisa dibeli. Zhou Yuan adalah satu-satunya yang bisa menyediakannya. Xiao Hong dengan gembira berkomentar, "Hehehe, jika berita tentang kemurahan hati Master Paviliun kita menyebar, orang-orang yang tidak bisa berpartisipasi dalam misi ini akan memukul tanah dengan tinju mereka karena penyesalan." Yang lain mengangguk setuju, masing-masing orang memasang senyum lebar di wajah mereka. Melihat semua orang puas, Zhou Yuan juga tersenyum dan berkata, "Karena tidak ada yang keberatan, kalian kembali dan bersiap dulu, kita akan berangkat dalam 3 hari. Dia bermaksud menggunakan 3 hari itu untuk membuat beberapa persiapan yang diperlukan. Dipahami. Ketujuh orang itu mengakui. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, Zhou Yuan, Ye Bingling, Xiao Hong, Zheng Xiaoling dan yang lainnya bertemu sebelum meninggalkan Pulau Angin. Tidak lama setelah Zhou Yuan dan timnya pergi. Pulau Api, gedung utama paviliun. Lu Xiao yang tanpa ekspresi duduk di atas semua orang, sementara Fang Ao, Zulian dan wakil master paviliun lainnya duduk di bawah. Fang Ao secara terbuka bertanya, "Bos, mengapa Anda tiba-tiba memanggil kami?" Lu Xiao terkekeh pelan dan menjawab, "Apakah kamu sudah lama tidak merasa tidak senang dengan Zhou Yuan?" Sebuah peluang kini telah muncul dengan sendirinya. Ekspresi kejam segera muncul di mata Fang Ao saat dia dengan gembira berkata, "Kesempatan apa?" Lu Xiao menjentikkan jarinya, mengirimkan gulungan misi sambil berkata, "Saya telah menerima kabar bahwa Zhou Yuan telah meninggalkan Tianyuan Utopia bersama Ye Bingling dan beberapa orang lainnya. Tujuan mereka adalah memburu binatang pengabur langit yang terluka parah.
Sekte roh surgawi mereka memiliki mata di mana-mana di Utopia Tianyuan dan bahkan ada orang-orang yang mengawasi aula misi. Oleh karena itu, tidak sulit bagi mereka untuk mengamati pergerakan Zhou Yuan. Fang Ao menangkap gulungan misi. Dia melirik sekilas 2 kali dan berkata dengan terkejut, dia punya nyali. Tidak disangka dia bahkan berani mengarahkan pekamugannya pada binatang pengabur langit. Aku ingin tahu apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan tidak penting. Yang penting adalah dia memberi kita peluang yang sangat bagus. Lu Xiao mengetuk meja sambil dengan acuh tak acuh berkata, kita mungkin tidak berani menyentuhnya di Utopia Tianyuan, tapi begitu dia pergi, siapa yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di luar. Terlebih lagi, mereka mengejar binatang pengabur langit. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak akan dibunuh. Fang Ao segera mengerti saat senyuman buas muncul di bibirnya. Bos bermaksud agar kita membunuh mereka selama misi mereka. Lu Xiao mengangguk. Yang terbaik adalah menangkap mereka hidup-hidup. Zhu Lian memiliki cara untuk mengintip ingatan Zhou Yuan dan mungkin bisa mengetahui inti apa yang dia gunakan untuk membuat 4 run induk. Fang Ao menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih menakutkan. Matanya dipenuhi dengan kekerasan saat dia berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan mematahkan lengan dan kakinya sebelum memberikannya kepada Zhu Lian. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Lu Xiao mengangguk pelan. Meskipun jelas tidak pantas bagi mereka untuk melakukan ini, sekte roh surgawi mereka saat ini merupakan kekuatan yang berkembang pesat di wilayah Tianyuan, dan hal itu seharusnya tidak menimbulkan banyak masalah bagi mereka selama mereka tidak meninggalkan jalan keluar. Sejujurnya, seorang Master Paviliun Angin bukanlah apa-apa bagi Tianyuan Utopia. Lu Xiao awalnya tidak bermaksud menggunakan metode seperti itu, tapi keempat run induk terlalu fatal bagi Paviliun Api mereka. Dalam jangka panjang, hal itu akan menghancurkan fondasi Paviliun Api. Oleh karena itu, Lu Xiao tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu 4 bulan lagi. Karena Zhou Yuan dengan bodohnya memberinya kesempatan bagus, dia tentu saja tidak akan menahan diri. Lu Xiao berkata, awalnya aku bermaksud pergi sendiri, tapi aku akan menarik terlalu banyak perhatian sebagai Master Paviliun Api. Jadi, saya harus tetap di sini untuk menarik perhatian semua orang. Anda tidak perlu, bos, secara pribadi mengambil tindakan hanya untuk Master Paviliun Angin. Fan Hao jelas tidak keberatan saat dia mengungkapkan senyuman sedingin es. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajari dia bahwa tidak ada anjing atau kucing liar yang memiliki kualifikasi untuk melompat-lompat di depan Paviliun Api kita. Lu Xiao memperingatkan, jangan gegabah. Fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Chen Beifeng di tahap dueling ilahi tingkat menengah berarti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Fang Ao sedikit mengernyit tetapi masih mengangguk sebagai tanda terima. Lu Xiao merasa agak tidak berdaya dengan sikapnya. Namun, tidak ada yang perlu dipermasalahkan tentang kekuatan Fang Ao. Di mata Lu Xiao, jika dia tidak memasukkan dirinya sendiri, Han Yuan dan Mu Liu, kemungkinan besar Fang Ao adalah yang terkuat di antara 4 paviliun. Bahkan Chen Beifeng bukanlah siapa-siapa di hadapan Fang Ao. Lu Xiao melambaikan tangannya dan berkata, kumpulkan timmu. Fang Ao mengangguk dan dengan tidak sabar berbalik untuk pergi. Cahaya kejam tampak terpancar dari matanya. Lu Xiao menghela nafas pelan saat dia melihat Fang Ao dan Zhu Lian pergi. Matanya menyipit saat dia melihat ke kejauhan dan bergumam, Zhou Yuan, karena kamu tidak bisa menghargai niat baik saya, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Jangan khawatir, saya akan mengedarkan keempat run induk dengan benar setelah saya mendapatkan metode pembuatannya. Prefektur Yu terletak di wilayah barat daya wilayah Tianyuan. Seluruh prefektur dilanda hujan lebat sepanjang tahun dan menutupi hutan purba. Oleh karena itu mengapa prefektur ini disebut prefektur hujan? Prefektur Yu adalah salah satu prefektur terlemah di antara 800 prefektur di wilayah Tianyuan. Dikatakan bahwa penguasa prefektur baru mencapai tahap dueling ilahi tingkat lanjut, sehingga sangat tidak berarti di wilayah Tianyuan. Justru karena prefektur Yu lemah sehingga mereka tidak mampu menghadapi amukan binatang pengamat langit yang merusak. Mereka hanya bisa melaporkan masalah ini kepada atasannya dan menunggu Tianyuan Utopia mengirimkan bantuan untuk membunuh makhluk itu. 5 hari kemudian Zhou Yuan, Ye Bingling dan anggota tim lainnya mencapai prefektur Yu. Wilayah Tianyuan terlalu luas. Bahkan dengan arai transmisi dari beberapa prefektur besar, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai prefektur Yu dari Tianyuan Utopia. Prefektur Yu. Hujan deras menyusuri daratan, disertai rintik-rintik air hujan yang deras tak henti-hentinya.
Zhou Yuan dan lainnya berdiri di puncak hijau yang subur. Genesis Qi melonjak di sekitar tubuh mereka, menguapkan hujan yang turun dalam radius setengah kaki. Zhou Yuan saat ini sedang memegang peta sambil menatap hutan hujan kuno yang tak berujung di depannya. Itu adalah rumah bagi pohon-pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kemajuannya? Sudahkah Anda menemukan distrik tempat binatang pengabur langit aktif? Tanya Ye Bingling. Mereka pertama kali mengunjungi penguasa prefektur setelah tiba di prefektur Yu, dan dia memberi mereka peta bersama dengan beberapa informasi terkini tentang binatang pengamat langit. Menurut informasi yang diterima, binatang pengabur langit seharusnya berada di suatu tempat di hutan hujan luas di depan mereka. Namun, lingkungannya sangat buruk, dan ada banyak binatang iblis aneh yang tersembunyi di dalamnya. Kelalaian apapun akan mudah dihukum, dan bahkan ahli panggung dueling ilahi pun bisa mati. Oleh karena itu, Zhou Yuan dan timnya sangat berhati-hati dan tidak berani mencari terlalu terbuka. Namun, hal ini juga membuat pencarian mereka menjadi kurang efektif. Mereka telah mencari di hutan hujan yang sangat luas selama 2 hari terakhir tetapi sejauh ini gagal menemukan petunjuk apapun. Binatang pengamat langit ternyata sangat licik dan tidak berani bergerak di tempat terbuka karena luka-lukanya. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita menjelajah lebih dalam dan melanjutkan pencarian kita." Setelah berbicara, dia melompat ke depan, dan sosoknya segera menghilang ke dalam hujan lebat. Ye Bingling, Sang Xiaoling dan yang lainnya segera mengikuti. Pencarian berlanjut selama 2 hari berikutnya. Saat Zhou Yuan mulai merasa tidak sabar, mereka akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Zhou Yuan melangkah ke cabang pohon raksasa sambil melihat ke arah depan di mana jurang yang sangat besar muncul. Mulut jurang yang hitam pekat seakan dengan rakus menelan air hujan yang turun. Zhou Yuan bisa merasakan aura buas yang tersembunyi di dalam jurang. Itu adalah aura yang terasa berbahaya bahkan baginya. Tempat ini kemungkinan besar adalah tempat peristirahatan binatang pengamat langit itu, kata Zhou Yuan dengan suara lembut. Sebelumnya kita menemukan beberapa area mencurigakan, namun pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa area tersebut salah. Ye Bingling memperingatkan, kita harus memastikannya terlebih dahulu. Jika kita salah, binatang iblis ini pasti akan menyimpan dendam dan menimbulkan masalah bagi kita di kemudian hari. Zhou Yuan mengangguk setuju tetapi segera menyadari kesulitan situasi kali ini. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam jurang, dan mengambil risiko untuk menjelajah ke dalam sebagai pengintai jelas tidak bijaksana. Lagi pula, salah satu dari mereka akan berada dalam bahaya besar jika mereka berhadapan dengan binatang pengamat langit sendirian, tapi jika mereka mengirim lebih banyak anggota, binatang itu akan dengan mudah mendeteksi keberadaan mereka. Sang Xiaoling selama ini diam, tetapi saat ini dia tiba-tiba berkata, serahkan pengintaian itu padaku. Yang lain mengamuk ke arah Zhou Yuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Tangan Sang Xiaoling dengan cepat membentuk serangkaian segel saat Genesis Qi berdesir di depannya. Teknik mata ilahi. Genesis Qi yang beriak menyatu menjadi bola Genesis Qi yang bersinar agak tembus pekamuk yang berisi mata berputar. Matanya menghilang dengan cepat, tetapi Zhou Yuan bisa merasakan gelombang yang sangat samar menjauh darinya. Saat ia melakukan perjalanan semakin jauh, bahkan Zhou Yuan tidak lagi dapat merasakan kehadiran mata. Ruang samar-samar beriak di depan Sang Xiaoling, memperlihatkan cermin. Gambar-gambar dengan cepat melintas di cermin seolah-olah terhubung ke mata. Ekspresi terkejut melintas di wajah Zhou Yuan. Meskipun teknik Sang Xiaoling tidak memiliki kemampuan menyerang, teknik ini dapat mengintai musuh dan memberikan inisiatif. Hal ini akan sangat meningkatkan kemampuan seseorang untuk bertahan hidup. Sepertinya Sang Xiaoling memang sangat mumpuni. Perhatian Zhou Yuan segera beralih ke cermin dan menemukan bahwa mata itu dengan cepat mendekati jurang. Mata itu diam-diam melihat ke bawah dari atas, menemukan interior rumit seperti labirin. Semua orang menahan napas saat menonton. Mata itu terus mengamati dan perlahan mendekati kedalaman jurang. Sepersekian detik kemudian, mata Zhou Yuan dan yang lainnya menyusut dengan keras. Mereka telah melihat seekor binatang hitam raksasa diam-diam beristirahat di tempat yang tampak seperti sebuah gua. Tubuh binatang itu ditutupi sisik hitam, dan terdapat tanduk melengkung berwarna hijau kebiruan di kepalanya. Bentuk binatang itu mirip dengan harimau atau singa, dan mereka bisa melihat luka mengerikan di tubuh besarnya yang memotong sampai ke tulang. Tekanan kuat menyebar dari makhluk itu. Bahkan melalui cermin, itu membuat Zhou Yuan dan yang lainnya merasakan tekanan yang besar. Namun, kegembiraan terpancar di mata mereka.
Binatang hitam raksasa itu persis seperti yang dijelaskan dalam ringkasan misi. Itu adalah binatang pengabur langit yang terluka parah. Itu dia. Zhou Yuan menyeringai seolah beban berat telah diangkat dari bahunya. Sang Xiaoling mengangguk. Sambil berpikir, mata itu menghilang ke udara tipis, dan cermin di depannya menjadi gelap. Jauh di dalam jurang, binatang hitam raksasa itu tiba-tiba membuka mata merahnya dan mengangkat kepalanya dengan bingung. Namun akhirnya tidak menemukan apa-apa dan segera berbaring kembali untuk beristirahat dan memulihkan luka-lukanya. Di luar jurang, suasana agak rileks karena menemukan target. Namun, Sang Xiaoling dengan lembut berkata, "Tuan Pavilion, meskipun binatang pengamat langit masih dalam kondisi luka parah, lukanya lebih ringan daripada yang dijelaskan dalam ringkasan misi. Saya yakin kondisinya berhasil pulih selama periode ini." Senyuman di wajah semua orang segera surut, digantikan oleh tatapan muram. Mereka tidak berani melupakan bahwa binatang pengabur langit adalah binatang iblis kelas 6 yang sebanding dengan ahli tahap matahari surgawi. Jika tidak terluka, bahkan semuanya digabungkan tidak akan mampu mengguncangnya. Karena Sang Xiaoling mengatakan bahwa ia telah pulih dari cederanya, kesulitan misinya menjadi lebih tinggi. Bibir merah Ye Bingling sedikit terbuka saat dia berkata, "Saat kita menyerang binatang pengamat langit, Zhou Yuan akan menjadi kekuatan utama sementara kita semua hanya perlu mendukungnya." Meskipun Zhou Yuan hanya berada di tahap dueling ilahi tingkat menengah, kecakapan bertarungnya adalah yang terkuat di tim. Dengan dia sebagai penyerang utama, tekanan yang lain akan jauh lebih sedikit. Zhou Yuan mengingatkan kelompok tersebut, "Jangan khawatir semuanya, jika ternyata kita bukan tandingannya, kita dapat mundur. Tidak perlu bertarung sampai mati. Saya akan menetapkan beberapa batasan Genesis Rune terlebih dahulu untuk menghindari penarikan binatang Genesis kuat lainnya saat pertempuran dimulai." Saat dia berbicara, Zhou Yuan melirik ke arah tempat tertentu di belakangnya saat senyuman aneh muncul dari sudut bibirnya. Yang lain mengikuti kata-katanya dengan ekspresi serius. Mereka juga agak gugup, karena mereka tahu pertarungan selanjutnya pasti akan sangat intens. Saat Zhou Yuan dan timnya sedang melakukan persiapan, beberapa sosok muncul di hutan hujan agak jauh. Mereka mengenakan jubah abu-abu panjang dengan tanda samar bercahaya muncul. Jubah itu menutupi seluruh tubuh mereka dan menyembunyikan undulasi Genesis Ki mereka. Pemimpin kelompok itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Fang Ao dari Paviliun Api. Sepertinya mereka telah menemukan binatang pengamat langit. Senyuman muncul dari sudut mulutnya saat dia dengan santai berkata, "Mari kita lihat mereka bertarung terlebih dahulu dan kita sapu bersih menjelang akhir." Hehehe, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dibuat Zhou Yuan. Yang lain terkekeh pelan saat tatapan bermain-main memenuhi mata mereka. Zhou Yuan tidak akan pernah membayangkan ada seorang nelayan yang menunggu di belakangnya. Zhou Yuan itu sepertinya sedang mengatur batas Genesis Rune. Di dunia yang diselimuti hujan, Zulian mengintip ke kedalaman dengan mata. Samar-samar dia bisa merasakan ada gerakan halus dari Genesis Ki. Batas apa? Fang Ao bertanya sambil bertanya. Itu harus menjadi semacam batasan yang menghalangi persepsi dunia luar. Dia pasti khawatir pertarungan melawan binatang pengabur langit akan menarik binatang Genesis lainnya di hutan, jelas Zulian. Fang Ao mengendurkan alisnya dan mencibir, anak laki-laki itu cukup cerdas. Tapi sayangnya, tidak pernah terlintas dalam benak Zhou Yuan bahwa hal yang paling dia waspadai bukanlah binatang Genesis lainnya, melainkan sekelompok nelayan yang bersembunyi di kegelapan dan mengawasi dengan cermat. Dia mengkamuk Zulian dan mengingatkan, "Aku akan mengambil tindakan dari sisi lain, dan kamu akan memberikan dukungan dari belakang." Sedikit ketidakpuasan muncul di mata Zulian. Bagaimana mungkin dia tidak menangkap jejak penghinaan dalam nada suara Fang Ao? Fang Ao telah lama bersaing di sini untuk posisi nomor 2 di Paviliun Api. Terlebih lagi, dia selalu meremehkannya karena dia hanya memiliki kekuatan tahap awal dueling ilahi. Orang bodoh berotot ini harus memikirkan apakah Paviliun Api bisa berkembang ke tingkat ini selama bertahun-tahun jika bukan karena Mark Capturer Rune. Tampaknya, bagaimana Paviliun Api ini bisa menjadi seperti sekarang ini. Berdasarkan kontribusinya, Fang Ao bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuknya. Tapi Zulian tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia hanya mendengus karena dia mengerti bahwa dia tidak akan mendapat banyak manfaat jika dia berpartisipasi dalam pertempuran level itu, mengingat kekuatannya hanya pada tahap awal dueling ilahi. Fang Ao juga tidak peduli dengan sikap Zulian.
Selama dia berhasil menyelesaikan tugasnya, itu akan menjadi pencapaian besar, dan dia bahkan mungkin menjadi orang nomor 2 di Paviliun Api. Terlebih lagi, begitu Lu Xiao memenangkan posisi Master Paviliun utama dalam 3 bulan, posisi Master Paviliun akan kosong dan mungkin jatuh ke tangannya. Saat mereka bertarung dan bersekongkol satu sama lain, di kejauhan batas Genesis Rune telah terbentuk. Tiba-tiba ia menyelimuti suatu area dan mengubah area tersebut, sehingga menyulitkan orang untuk melihat ke dalam batas tersebut. Seharusnya segera terjadi pertarungan. Fang Ao tersenyum, matanya berbinar mengantisipasi. Meskipun batas Genesis Rune dapat memblokir sebagian besar pergerakan di dalamnya, dengan persepsi yang cermat, mereka masih dapat mendeteksi apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka dapat menilai perkembangan pertempuran dari jarak jauh. Seperti yang dibayangkan Fang Ao, tak lama setelah batas Genesis Rune terbentuk, sudah terjadi gerakan-gerakan aneh. Itu adalah tabrakan Genesis Ki yang kuat. Samar-samar, Fang Ao juga sepertinya mendengar auman binatang buas yang ganas. Saya benar-benar ingin melihat betapa menyedihkannya mereka saat ini. Fang Ao meregangkan punggungnya. Bahkan jika binatang pengabur langit terluka parah, itu masih merupakan binatang iblis kelas 6. Jika Zhou Yuan dan yang lainnya ingin membunuhnya, mereka pasti harus membayar mahal. Namun sayang, karena ia seorang nelayan, tentu saja ia harus muncul di saat-saat terakhir. Di sisi Paviliun Api, selain Fang Ao dan Zulian, ada 5 orang lainnya yang mengikuti mereka. Mereka semua adalah elit dari Paviliun Api dengan kekuatan tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Satu demi satu mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar ejekan Fang Ao. Terlihat suasananya sangat santai, dan mereka tidak terlalu mementingkan Zhou Yuan dan yang lainnya. Lagi pula, mengingat kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menelan Zhou Yuan dan yang lainnya dalam pertempuran, belum lagi mereka saat ini adalah nelayan yang bertindak dalam kegelapan. Mereka yakin akan berhasil dengan tugas ini. Fang Ao duduk dengan nyaman di atas tunggul pohon, menatap ke kejauhan dengan mata menyipit seperti ular berbisa. Dia dengan hati-hati merasakan gelombang Genesis Ki yang terus-menerus dilepaskan. Meskipun dia tidak bisa melihat situasi di dalam, gambaran yang jelas tergambar di benaknya. Seperti seekor anjing, bocah itu pasti sedang dikejar oleh binatang pengamat langit sekarang, bukan? Fang Ao menghitung waktunya, dan hampir 1 jam kemudian, dia tiba-tiba berdiri. Sudah hampir waktunya. Kedua belah pihak seharusnya sudah kehabisan tenaga sekarang. Dia tersenyum dengan tenang seolah semuanya terkendali. Ayo pergi. Zulian hanya bisa berdiri sendiri dan melihat mereka pergi, ekspresinya tidak puas. Di bawah naungan hujan lebat, Fang Ao dan kelompoknya diam-diam mendekati batas Genesis Rune. Jika diamati lebih dekat, batas di depan mereka seperti penghalang tak kasat mata dan memang sulit ditemukan tanpa melihat lebih dekat. Penguasaan Genesis Runes anak itu cukup bagus, kata Fang Ao sambil tersenyum dingin. Dia mengulurkan tangannya, dan Genesis Ki tampak berkumpul di telapak tangannya. Dia mengelus batas Genesis Rune di depannya. Segera, dia dengan mudah merobek batasnya. Dia memberi isyarat tangan, dan beberapa orang di belakangnya menyerbu masuk. Saat mereka masuk, Fang Ao melihat ke depan dan langsung tertegun sejenak. Di dalamnya tidak ada kekacauan yang dia bayangkan. Sebaliknya, suasananya damai. Khususnya, mereka tidak dapat melihat bayangan binatang pengamat langit, dan tidak peduli bagaimana mereka melihat sekeliling, sepertinya tidak terjadi pertempuran. Gerakan apa yang dia rasakan sebelumnya? Apa yang sedang terjadi? Di mana orang-orang? Beberapa orang di belakang Fang Ao bertanya dengan bingung. Fang Ao terdiam beberapa saat, lalu wajahnya berubah drastis. Ini buruk, ini jebakan. Kembali. Dia berbalik dan membanting telapak tangannya ke batas Genesis Rune. Tapi kali ini, batas Genesis Rune sepertinya telah berubah, dan Genesis Ki yang perkasa meledak untuk memblokir serangan telapak tangan Fang Ao. Cepat, hancurkan batas itu bersama-sama. Fang Ao memerintahkan, wajahnya pucat. Tapi saat mereka hendak melakukannya, tiba-tiba terdengar ledakan tawa, apa kamu akan pergi begitu cepat? Fang Ao berbalik hanya untuk melihat kekosongan tidak jauh dari sana beriak dan beberapa sosok muncul. Siapa lagi selain Zhou Yuan? Dan di belakang Zhou Yuan, Ye Bingling dan yang lainnya juga melihat mereka dengan kaget. Fang Ao mengertakkan gigi, Zhou Yuan, kamu tahu kami mengikutimu. Zhou Yuan menyeringai. Penyelidikan Lu Xiao terhadap dirinya sangat rahasia, dan dia benar-benar tidak akan menyadarinya mengingat identitas dan pengaruhnya, tapi dia tidak sendirian.
Dia memiliki kakak perempuan seniornya. Meskipun kakak perempuan seniornya telah menempatkannya di paviliun angin agar dia bisa berkembang, dia masih sangat mengkhawatirkan keselamatan adik laki-lakinya. Jadi ketika Lu Xiao mengetahui keberadaannya, Cijing dengan sendirinya memberitahu Zhou Yuan tentang masalah tersebut dan menyuruhnya bertindak hati-hati. Hal ini menyebabkan pertunjukan bagus terbentang di hadapan mereka. Zhou Yuan, tarik batas Genesis Rune. Fang Ao bergemuruh. Wakil Master Pavilion Fang Ao harus ada di sini untuk menonton pertunjukan. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai, sayang sekali jika pergi begitu cepat. Mulut Zhou Yuan melengkung membentuk senyuman aneh. Apa yang kamu inginkan? Fang Ao merasa sedikit tidak nyaman. Pak, Zhou Yuan menjentikkan jarinya. Pada saat inilah ledakan keras Genesis Ki terdengar di jurang yang jauh, dan kemudian, seekor binatang yang marah meraung dengan keras dan memekakkan telinga. Segel tangan Zhou Yuan berubah. Awan dan kabut bergulung dan dengan cepat menyelimuti sosok mereka. Mereka segera menghilang ke dalam pembatasan. Astaga, tapi ekspresi Fang Ao dan yang lainnya berubah drastis saat mereka melihat bayangan hitam besar muncul dari jurang. Sepasang mata merahnya langsung tertuju pada Fang Ao dan yang lainnya. Ia juga menyadari batas Genesis Rune yang menyelimuti area tersebut dan merasa bahwa ini adalah pengepungan dan penindasan terhadap wilayah Tianyuan dan bahwa Fang Ao dan yang lainnya jelas-jelas adalah pelhutangnya. Fang Ao dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar ke kepala mereka dari telapak kaki mereka ketika bertemu dengan mata merah tua binatang itu, yang penuh amarah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Zhou Yuan? Siapa bilang nelayan mengambil keuntungan dari pertarungan antara udang dan kerang? Mereka mengaku sebagai nelayan, namun mereka tidak menyangka para nelayan yang menyaksikan pertempuran tersebut tiba-tiba ditarik secara paksa ke dalam lingkaran pertempuran. Akibatnya terjadi pertukaran langsung antara identitas nelayan dan mangsanya. Di batas Genesis Rune di dalam hutan hujan, Fang Ao dan kelompoknya semuanya memiliki wajah pucat, binatang pengabur langit menatap langsung ke arah mereka dengan kilatan mematikan di matanya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kelompok nelayan mereka pada akhirnya akan menjadi kaki tangan Zhou Yuan. Zhou Yuan jelas ingin mereka melawan binatang pengabur langit terlebih dahulu. Pergilah, hancurkan batasnya. Fang Ao meraung. Selama mereka bisa menembus batas, mereka bisa mundur karena tujuan mereka bukanlah binatang pengamat langit. Zhou Yuan bajingan itu sedang bermimpi jika dia ingin mereka menjadi infanterinya. Namun, saat suaranya memudar, semburan Genesis Ki meraung keluar dari suara berderap di belakang mereka, melaju kencang menuju binatang pengabur langit yang jauh. Binatang pengabur langit meraung ke angkasa, mengirimkan gelombang suara bergulung menuju aliran Genesis Ki. Gelombang suara menghancurkannya sebelum mendekati binatang iblis. Meski hancur, aliran Genesis Ki tidak diragukan lagi di Kamuk sebagai sebuah ancaman. Binatang pengamat langit mengeluarkan raungan yang mengamuk saat ia menatap Fang Ao dan yang lainnya dengan mata merahnya. Genesis Ki hitam mengamuk seperti badai di sekujur tubuhnya. Ia membuka mulutnya yang besar, mengamati Genesis Ki hitam. Ki berubah menjadi aliran cahaya hitam dan melilit Fang Ao dan yang lainnya. Bodoh, kami tidak memukulmu. Fang Ao sangat marah hingga dia hampir memenuhi darah. Meskipun binatang pengabur langit adalah binatang iblis kelas 6 dan memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, pada akhirnya ia masih belum bisa dibandingkan dengan manusia. Cepat pergi. Fang Ao mendesak. Dia tidak berani meremehkan kekuatan binatang pengamat langit. Kelompok orang-orangnya menjauh, dengan cepat menghindari serangan itu seperti lalat yang terbang tak beraturan di langit. Melihat serangannya gagal, binatang pengabur langit menjadi semakin marah. Gelombang suara aumannya menembus pepohonan yang menjulang tinggi di sekelilingnya saat ia melesat ke arah Fang Ao dan yang lainnya. Fang Ao dan yang lainnya dengan cepat mundur. Mereka ingin menghindari melawan binatang pengabur langit karena hal itu akan membantu Zhou Yuan. Namun, binatang itu melihat mereka sebagai kelompok yang sama dengan Zhou Yuan dan menyerang tanpa ragu-ragu. Ia ingin mencabik-cabik mereka tanpa ampun. Mereka ingin mencari kesempatan untuk menyerang perbatasan, tapi di bawah serangan binatang pengamat langit, mereka tidak bisa mengabaikannya. Bahkan jika mereka kadang-kadang bisa menyerang Genesis Ki di pembatasan, kerusakannya akan pulih secara diam-diam. Jelas sekali perbuatan Zhou Yuan dan yang lainnya. Sungguh licik. Untuk sesaat, pengkamugan menjadi sangat kacau. Binatang pengabur langit mengejar Fang Ao dan yang lainnya, mengamuk Genesis Ki yang terus mengamuk. Di bawah pengejaran dan serangannya, Fang Ao dan yang lainnya tampak sangat menderita.
Beberapa kali mereka terluka dan hampir terbunuh, membuat Fang Ao marah besar. Setelah beberapa kali, Fang Ao akhirnya meraung, "Ayo serang bersama, bunuh binatang ini dulu." Jika mereka terus menghindar, Sky Obscure Beast pasti akan menemukan kesempatan untuk menyerang mereka, jadi mereka harus membunuh binatang itu terlebih dahulu sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah dengan Zhou Yuan. Suara Fang Ao memudar, dan dialah yang pertama bertindak. Dia melipat tangannya. Silver Genesis Ki meletus seperti semburan miliaran jarum perak, menyerang binatang pengabur langit dengan aura yang sangat tajam. Yang lain juga melancarkan serangan satu demi satu. Aliran Genesis Ki yang dibungkus dengan kekuatan yang kuat berulang kali membombardir tubuh besar binatang pengabur langit. Serangan gabungan dari Fang Ao dan yang lainnya meledakkan binatang pengamat langit berulang kali, dan bekas luka yang sudah ada di tubuhnya robek, menyebabkan darah menyembur keluar. Namun, rasa sakit yang parah hanya membuat binatang itu menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Ia dengan panik menghancurkan pemboman lawannya terhadap Genesis Ki. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit, menghancurkan hutan hujan luas di bawah mereka. Di balik awan dan kabut, Zhou Yuan tersenyum melihat pertempuran di bawah. Ye Bingling, Xiao Hong dan yang lainnya menatap kosong. Mengapa Fang Ao muncul di sini? Ye Bingling akhirnya bertanya. Tentu saja dia datang untukku. Zhou Yuan menjawab dengan senyum tipis. Nada suara Ye Bingling tiba-tiba berubah seolah dia menyadari sesuatu. Lu Xiao sungguh berani. Dia berani menggunakan metode curang untuk menyerang Master Pavilion Angin. Xiao Hong dan yang lainnya juga memerah karena marah. Pavilion Angin telah merebut kepentingan komersial Pavilion Api, namun ini adalah kompetisi yang sah. Namun, langkah Pavilion Api tidak bisa dibenarkan. Jika hal ini diketahui pasti akan menimbulkan banyak guncangan. Tapi kamu tahu mereka akan berurusan denganmu. Ye Bingling terdengar sedikit terkejut. Mereka sudah merasa aneh ketika Zhou Yuan sebelumnya mengatur batas Genesis Rune karena itu bukan batas penyembunyian pergerakan. Batas ini ternyata adalah jebakan yang dibuat oleh Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum. Bagaimana kamu bisa ceroboh jika menyinggung perasaan seseorang? Dia tentu saja tidak akan mengatakan itu karena pengingat Qi Jing karena hal itu pasti akan mengungkap hubungan mereka dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ye Bingling mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Kemarahannya mereda ketika dia melihat pengkamugan di bawah lagi. Fang Ao mengira dia bisa duduk dan menyaksikan kita melawan binatang pengabur langit, sementara dia sendiri berperan sebagai nelayan. Pada akhirnya kamu menariknya ke dalam air juga. Yang lain tidak bisa menahan tawa. Fang Ao dan yang lainnya pasti tercekik saat ini. Tapi ini bagus. Cedera binatang pengabur langit tidak seserius yang kita duga. Bagus kalau Fang Ao dan yang lainnya melawan sebagai gelombang pertama, kata Xiao Hong. Zhou Yuan juga mengangguk. Dia dengan hati-hati menyaksikan pertempuran sengit di bawah. Serangan binatang pengabur langit sangat dahsyat, dan berdasarkan situasi saat ini, akan segera ada korban di pihak Fang Ao. Namun, Zhou Yuan tidak merasa simpati terhadap mereka. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan niat yang sedingin es karena dia tahu bahwa Fang Ao diam-diam mengikuti mereka dengan niat untuk membunuh. Jika bukan karena kakak perempuan seniornya Qi Jing, bagaimana dia, seorang Master Pavilion Angin, bisa menang melawan Lu Xiao, yang mendapat dukungan dari Sekte Roh Surgawi. Dan tanpa diingatkan oleh kakak perempuannya Qi Jing, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam skema yang dibuat oleh Lu Xiao dan Fang Ao kali ini. Mereka akan kelelahan karena pertarungan melawan binatang pengabur langit, sementara Fang Ao akan muncul di panggung sambil tersenyum. Hasilnya tidak akan positif bagi mereka. Karena pihak lain begitu kejam, dia tentu saja tidak tertarik untuk menjadi orang baik bagi mereka. Jadi kali ini, Fang Ao harus mati. Bahkan jika binatang pengabur langit tidak membunuhnya, Zhou Yuan akan melakukannya. Adapun konsekuensi kematiannya, Zhou Yuan tidak berencana untuk mempertimbangkannya. Bagaimanapun, Fang Ao lah yang melanggar aturan. Tidak peduli bagaimana tanggapan Zhou Yuan, dia benar. Zhou Yuan melipat tangannya dan menatap dingin ke arah Fang Ao, yang memerintahkan semua orang untuk bertarung melawan binatang pengabur langit. Dia tahu bahwa meskipun Fang Ao yang muncul di hadapan mereka, Fang Ao tidak memiliki kecerdasan untuk membuat rencana seperti itu. Oleh karena itu, orang di belakang mereka pastilah Lu Xiao. Tapi bagaimanapun juga, Zhou Yuan harus memotong lengan kanan Lu Xiao terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya di masa depan.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a